dating apps lah kayak itu Tinder, Tantan, Micet ya. Ya, nyari banyak pasangan gitu, pasangan diri gitu. Kita sebagai para buaya-buaya dan hari itu. jadi kita sampai ketemuan meet up gitu kan Di hotel. enggak kita di luar makan Ya, nonton udah makan baru ke hotel. pulang ada aja Iya, pulang ke hotel ya. iya negatifnya micet disalahgunakan, banyak cewek-cewek yang jual Apa? Hah? Alat vital gitu. enggak jual jasa. Bang Adi lelah itu apa? Kalau mau to the point pengen Mau micet tapi jangan ya. Itu cuma di sini kita tuh bersin lah gitu, mau makan lendir yang tertahan gitu mungkin ya. Teman-teman yang pakai micet gitu ya seperti itu gitu kan. siapa teman-teman? Anda kan teman saya. Harganya itu mulai dari sekitar 200 sampai 3 juta. Biasanya akhir tahun suka ada promo. Ada banyak. Ya, tahu gitu. Ya senang-senang atau temenan aja gitu. Untuk nyari jodoh Senang-senang ini temenan. Iya, senang-senang ya, teman enak lah gitu. Iya. Dan Bang Adi sendiri sudah merasakan survei langsung eksekusi si wanitanya di lapangan gitu. Nggak jadi eksekusi. Nggak jadi eksekusi. Takut konsekuensi, makanya tidak jadi eksekusi. Kadang-kadang lihat statusnya apa mencari lelaki yang serius, taat beragama, pas udah ketemu Come on. Misalnya promosi berjualan. jual diri lah ya. Halo guys, welcome back ke my channel. Balik lagi bersama saya Mr. Van, dan video kali ini Ubras ngobrol bareng asik. Kali ini saya ditemani masih bersama Bang Adi Farli. Dan kita ngomongin tentang aplikasi-aplikasi nyari jodoh atau ya mungkin atau nyari jodoh atau nyari dating apps lah kayak itu, lebih ke dating apps, membahas tentang pengalaman dating apps mungkin ya, kayak Tinder, Tantan, Micet ya. Ya seperti itu. Sambil ngerokok boleh? Boleh, silakan. Oke, langsung aja masuk ke topik pembicaraannya. Jadi Bang Adi, waktu kapan nih udah memulai apa namanya, sepak terjangnya di dunia dating apps-nya nih, yang dipakai aplikasi apa aja? Mulai apa nih? Mulai mas. Sekalian promosi, barangkali mau di endorse nanti aplikasinya, silakan hubungi Bang Adi ya. Saya mulai aplikasi itu zaman-zaman dulu tuh, kalau dulu banget itu ya, ada Tantan, Tinder, Bumble ada. Belum tahu. Belum. Oh, itu lebih seru lagi. Dulu Kayak Bigo mungkin. bukan. Ada lagi namanya Bi apa ya? Bi itu. Yang lepas Bi apa gitu namanya teh? Bli. Bitalk itu Bitalk kalau nggak salah. Bitalk. Ah. Itu kayak ini WeChat lagi lah, kayak WeChat. Kayak gitu. WeChat. Nah, berarti aplikasi-aplikasi tersebut ya banyak juga ya. Nah, yang Bang Adi sendiri sering pakai itu aplikasi untuk dating apps ini, buat apa, rekomendasi buat netizen yang ingin kenalan, nyari banyak teman, nyari banyak pasangan gitu, pasangan diri gitu. Pasangan hidup maksudnya. Pasangan hidup itu lebih baik. Nah, Kenapa kita yang terutama yang ketiga, kita bahas dari Tantan dulu. Tantan itu kan aplikasinya udah nyampe ke TV kan, kemana? ke televisi. Oh, iya. Iklannya, berarti udah banyak user di situ. Kita nggak akan pernah kehabisan untuk swipe kiri kanan, udah banyak. Iya. Terus itu akurat lagi di Nerbi kita, Nerbi itu jangkauan kita Oh iya. buat nyari teman baru banyak. Tapi kan itu kalau kita nge-like, kalau dia yang like baru match gitu kan, baru bisa chat kan gitu sistemnya. Itu untuk Tantan, itu apa? Tantan. Tantan. Yang kedua ada Tinder. Tinder pun sama kayak Tantan gitu kan. Jadi ada foto cewek itu nanti kita like, kalau ceweknya dia nge-like baru ketemu gitu kan. Nah, kalau Tinder dia cewek, kalau nge-like kita dia langsung match ke kita. Oh iya. Tinder kan. Kalau kita nge-like dia, kita harus nunggu responnya dia baru match. Oh iya gitu. Betul kayak gitu. Karena saya pernah pakai, kenapa tiba-tiba ada cewek ngechat padahal saya nggak pernah lihat orang ini gitu kan. Oh, Gitu. karena mungkin beli yang premium juga ya. Enggak juga. Langganan yang premium juga. Soalnya kan ada yang berbayar juga ya. Untuk Tantan, Tinder sama Bumble ada berbayar. Itu per bulannya sekitar di angka 100.000 kurang lebih. Luar biasa. Bertahan berapa tahun itu? Saya langganan. Saya langganan 1 tahun. Berapa itu setahun? Kalau Tantan?
Saya langganannya Tinder aja. Tinder. Karena Tantan kenapa? sama Bumble saya beli aja. Bumble emang sistemnya sama kayak Tantan Tinder. Nah, untuk yang Bumble sistemnya agak berbeda dari yang dua aplikasi itu. Beda sama Tantan sama Tinder. Kalau Bumble itu dia kalau kita nge-like ya sama. Ceweknya juga nge-like. harus nge-like. Ya baru bisa ketemu. Kalau ceweknya mau nge-like cowok, dia langsung match ke kita. Oh, Gitu. enak di cewek berarti ya? Enak di cewek, makanya. Sama apa sih yang Bumble sama apa yang Tinder. Tinder itu cewek nge-like bisa langsung ini. Langsung. Nggak harus dua-duanya itu. Kalau Tantan harus dua-duanya. Oh gitu. Tapi yang rekomendasi nih menurut Bang Adi sendiri yang bisa lebih apa ya, lebih akurat atau lebih apa ya, cocok nih di hati para kita sebagai para buaya-buaya dan Dari itu. jadi nah, dari 3 itu yang kita rekomendasiin itu ini maaf aja ya dari segi klasifikasi user Ya. cewek ini ya. Kalau saya lihat antara 3 ini maaf aja ya, bukan menjelek-jelekan Enggak, ini kan komunitas gitu. Ya, Nah, pribadi mah nggak apa-apa. Tantan itu dia yang pertama keunggulannya usernya banyak. Usernya banyak. Kalau dari bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Bocil juga ada. Ya, yang kalau Tinder dia Orang usernya luar negeri juga ada ya, Tantan. Ya. kalau Tinder itu usernya dikit tapi eksklusif. Tinder, Tinder eksklusif itu dalam artian cewek-cewek mahal. cewek-cewek ya bisa dibilang ya oke lah gitu lah kalau Iya. kalau nilainya kita gitu. Iya. Bumble juga sama, kebanyakan ceweknya oke lah. Cuman itu dia semenjak pakai Bumble saya susah matchnya gitu. Karena si ceweknya harus sama-sama interest sama kita. Oh iya. Gitu. Karena enak di ceweknya itu ya, yang Bumble sama Tinder itu. Makanya yang banyak match itu di Tantan sama Tinder. Dan prefer milihnya untuk ke Tinder aja sampai berlangganan gitu Ya, 1 tahun. kalau mau yang nyari ceweknya yang agak lumayan lah ya boleh, itu boleh di Tinder. Kalau yang mau ya kita nggak lihat siapapun gitu pasti ke Tantan. 3 aplikasi itu yang nyantol gitu dan lanjut sampai sekarang gitu. Saya dulu pernah match di Tantan ada, di Tinder juga. Kita sampai ketemuan meet up gitu kan. Di hotel. Enggak, kita berdua makan, Iya. nonton. Udah makan baru ke hotel. Pulang. Mana ada aja nah. Iya, pulang ke hotel. Iya. Jadi cuman di situ cuman kenalan, misalnya nanti ketemu terus ya gimana nih ini apa si sirkulasinya lah, jadi match di aplikasi tersebut, dating app, ketemuan, terus lanjut sampai sekarang atau temenan atau akhirnya jadi pacar atau seperti apa gitu. Nah itulah yang namanya Jalan usaha kan? ya, Nah, iya. enggak usaha kita. Kalau kita nyari temen ada yang match di aplikasi gitu ya, kita chat basa-basi ya, hai ya, ya ngobrol lah basa-basi lah sampai deket, Ya rayuan mau. sampai nyaman, ya udah kita ajak ketemu. Kan yang namanya juga pertemuan itu menentukan hasil, gitu kan. Iya. Jangan sampai begitu kita rencana ketemu, Zong. pas ketemu, nah gitu ya. Kenapa sih nyarinya emang nggak di dunia nyata langsung kenalan, kayak kalau zaman dulu kan datengin meja itu kenalan gitu, apa di misalnya lagi makan di McD kenalan gitu langsung, atau lagi nongkrong di mana kenalan atau minta kenalan ke teman. Kenapa milihnya aplikasi dating apps ini gitu kayak Tinder, Tantan dan Bumble gitu? Sebenarnya kalau kenalan di tempat itu lebih menantang sebetulnya ya. Cuman kita risikonya ada aja antara ditolak atau dia udah ada cowok lagi nungguin, kan itu bermasalah intinya ya. Ya, tapi zaman sekarang di aplikasi dating apps juga kadang taunya udah punya cowok Nah gitu iya, kan, udah punya cowok, udah punya suami, udah punya istri kan. Kan. pernah gitu. Pernah saya nemuin kayak gitu. Di ontrok. Waduh. Jadi akhirnya tidak match dan mencari match yang lain mungkin di 3 aplikasi itu. Karena di aplikasi itu kita lebih banyak sambil gabut sambil gini gitu kan. Bisa dapat Iya. kan. Kalau di kafe kan harus nongkrong dulu, Nongkrong, modal makan, ngeluarin duit. keluarin duit, itu kan belum ditolak nanti kan kalau misalnya belum taunya pas kita kenalan cowoknya nyamperin dari belakang kan gitu, nggak ada yang tahu. Cuman plusnya kalau di tempat langsung, kalau orangnya langsung aduh ini Real ya mungkin. langsung match gitu lah, misalnya dia oke welcome, Iya. kita welcome, oh udah itu dapat poin plus lah. Cuman jarang ya, apalagi zaman sekarang ya, orang-orang udah pada gabut, diem di rumah atau apa ya, diem sama tongkrongannya, jadi kita jarang ada waktu buat ketemuan, janjian, ingin apa kenalan lah gitu kan. Karena ada kemajuan teknologi sekarang tuh udah serba online sekarang. Jadi nyari jodoh aja, nyari pasangan atau nyari teman aja, jadi lewat online juga ya gitu. Online. Iya. Terus ada katanya ada aplikasi lagi selain 3 itu, kalau nggak salah namanya MiChat gitu. WeChat dan Whisper itu namanya dulu ada 2. Oh
Oh itu aplikasi seperti apa? WeChat juga sama, aplikasi Nerbi Apps gitu ya, Oh, untuk ya, jadi yang mencari teman di lingkungan yang sekitar kita. jaraknya berapa kilo gitu Nah. kan gitu. Cuman negatifnya WeChat disalahgunakan. Oh ya, jadi salah gunakan aplikasinya tidak salah ya. Aplikasi tidak salah, tapi pengguna yang salah mengartikan Oh, aplikasi. jadi gimana contohnya salah digunakan itu? Untuk sekarang, untuk yang ini maaf aja nih, untuk Iya. WeChat gitu ya. Iya. Kalau yang saya coba-coba download, ternyata banyak cewek-cewek yang jual Apa? Hah? Alat vital gitu. enggak, jual jasa. Jual jasa, Jual gitu, jual jasa, jasa ya. kenyamanan lah Iya, istilahnya gitu. iya. Jasa kenyamanan seperti apa itu Bang Adi? Jasa nemenin gitu kan. Nemenin jalan gitu kan. Nemenin, ada yang jalan, ada yang nemenin. Tidur gitu kan ngantuk. Ya, gitu. Mungkin pijit gitu kan yang kayak Nah, gitu. ada 3 ya kalau saya temuin di WeChat itu, ada jasa nemenin nongkrong, Nah, jasa nemenin nongkrong bayar. nongkrong ada ya. Nah, Iya. kali nemenin bobo ada, yang pijat-pijat massage itu apa namanya? Massage ya, massage. Pijat refleksi ada gitu. Iya. Cuman di situ tuh ya kalau nyari teman di WeChat susah lah, nggak ada. Tapi kalau di situ kan nggak kayak Tinder Tantan sama Bumble kan, jadi nggak harus match kan, itu bisa langsung kita chat langsung orangnya kan. langsung. Cuman kalau Kelebihan itu. begitu langsung kita ngechat, ya pasti orang-orang langsung nawarin jasa mereka gitu. Bukan ngajak kenalan, langsung ngasih jasa itu. Waduh, jasa Langsung ngasih tarik. Gitu. Oh lah. Emang belum pernah nemu yang normal gitu di WeChat? Sejauh ini belum. Jadi rata-rata dimanfaatkannya emang pakai itu ya. Cuman sekarang juga di Tantan kadang ada yang kayak gitu. Jadi buat Di karaoke Tantan gitu. itu terselubung istilahnya. Jadi jalurnya pertemanan dulu, baru larinya ke sana. Mungkin Kalau dari WeChat, kalau WeChat itu to the point langsung. Emang itu digunakan untuk jasa prostitusi lah, untuk istilahnya Oh, iya. seperti itu. Kenapa pemerintah menekankan WeChat itu mau diblokir isunya ya? ya, Tapi cuman belum. sekarang enggak. Whisper gitu Oh ya nih, ini bedanya Whisper satu lagi. Kalau Whisper itu sama lebih baik. enggak lebih baik, cuman berdasarkan status. Kita berkeluh kesah posting di Whisper. Di Whisper itu nggak nampak foto, nggak nampak ya kitanya lah. Profilnya. Profil kita. Cuman yang nampak itu nama, nickname, sama umur, sama postingan kita apa. Kayak Twitter dong. Betul kayak Twitter. Tapi itu berbentuk gambar postingan gambar gitu. Tapi bisa foto kita juga gitu. Kalau kita ngechat personal ya bisa gitu. Oh. Itu normal itu kalau Whisper itu. itu namanya aplikasi anonimus disebutnya. Buat ngehack. Enggak, anonimus itu orang yang tidak diketahui identitasnya. Jadi itu tujuannya lebih apa? Ya? Tujuannya untuk curcol misalnya kalau Whisper itu. Kita Curcol curcol sama orang yang nggak jelas berarti. orang nggak jelas. Misalkan kita kebut pengen main, kalau ada yang nge-reply ya kita bisa ketemu. Nah, tapi kan orangnya kita nggak tahu siapa Iya. dan seperti apa gitu kan. Kalau di Tantan Tinder kan bisa di filter dulu, atau micet gitu kan setidaknya bisa ini dulu gitu kan. Nggak kayak itu kan kayak blind date banget gitu kan, itu tiba-tiba terjadi sesuatu kan nggak tahu misalnya. Ya, kalau Whisper itu bonus, kalau kita dapatnya oke ya syukur. Kalau dapat yang enggak ya. Berarti Bang Adi sendiri untuk pencarian pasangan atau teman dekat wanita itu lebih ke 3 aplikasi itu, Tinder, Tantan, sama Bumble. Tapi kalau untuk Bang Adi lelah itu apa? Kalau mau to the point, pengen dapat hasil langsung ya mau WeChat. Tapi jangan ya. Itu cuma isinya aja kita to the point. itu hanya untuk apa ya? Bersin lah gitu, mengeluarkan lendir yang tertahan gitu mungkin ya. Soalnya kan yang saya tahu Pernah ya? yang saya tahu ya teman-teman yang pakai micet gitu ya seperti itu gitu kan. Siapa teman-teman? Anda kan teman saya. Jadi banyak di micet itu ya langsung to the point dia di statusnya open BO gitu kan, Iya. temenin karaoke gitu kan, tarif 300.000 gitu Kita kan. kalau lihat profil Whisper, profil WeChat itu udah kelihatan kan. Sekali keluar 500.000 itu apa sekali keluar? Maksudnya sekali keluar jalan keluar atau sekali sekali bersin ya, sekali bersin 500.000 sampai 1 juta juga ada gitu kan. Tempat saya yang siapin cina katanya kayak gitu. Kata teman saya ya, katanya seperti itu. Dulu saya pernah survei juga gitu kan. Survei. Oh iya. Kita cuma nanya-nanya kan, mulai dari tarif, Nah, lokasi eksekusi di mana, termnya gimana. dari survei jadi aduhai mungkin. Enggak. Jadi ya kalau yang namanya micet itu yang saya tahu itu dulu waktu tahun 2017. Ya.
harganya itu mulai dari sekitar 200 sampai 3 juta itu. Itu akhir tahun. Nggak tahu, pokoknya mah Biasanya akhir tahun suka ada promo. ada banyak. Biar tahu gitu. Ya kayaknya kayak gitu. Tapi Cuman- kalau sekarang kayaknya deh, kayaknya Hmm. kayaknya agak murah. Soalnya kenapa, banyak yang tahu dan pasti banyak saingan. Oh iya. Harusnya Jadi- sih lebih murah, harusnya ya. harusnya lebih banyak promo lagi lah ya. Diskon gitu. Ya. Buy one get one. Apalagi Bang Adi juga sudah berlangganan hampir 1 tahun ya. Kalau Tinder ya berlangganan. Tinder Gold. Nah, Kalau micet Micet premium. itu lokasinya, terus kedua nanya-nanya supaya lokasi gitu. Ini di mana nih kalau mainnya? Main. Di kosan, di hotelnya dia. Main apa biasanya kartu, main remi gitu. Iya gitu. Include gitu kan, kayak kita nyediain tempatnya. Oh gitu sampai. Jadi sempat jadi surveyor juga Bang Adi ini ya. Surveyor aplikasi gitu ya. Surveyor aplikasi. Iya. Kalau di Micet sendiri gitu kan gimana? Kalau micet udah pasti ya orangnya tuh orientasinya ke sana gitu. Dia buka jasa, kita beli, oke dia ketemu gitu. Cuma kan saya pikir ngapain gitu. Dan Bang Adi sendiri sebagai surveyor sudah merasakan sendiri gitu kan wanita-wanita tersebut gitu kan seperti apa gitu kan apa ya kegiatan kutipnya gitu kan dan kebetulan Bang Adi sendiri di sini sudah langsung terjun ke lapangan gitu untuk ini Untuk apa? survei masalah yang kayak PG plus yang BO yang gitu hanya untuk survei gitu misalnya contoh nih ingin survei penasaran gitu kan bisa nawarin kan misalnya 400 asalnya kan 1 juta Bu bisa nawarin 400 oke yaudah tempat aku yang siapin nah Bang Adi sendiri datang misalnya contoh ke lapangan gitu kan langsung survei ke lapangan nah, terus eksekusi nah gitu sampai eksekusi nah dan akhirnya oh ya ini akan jadikan pengalaman nah misalnya kayak gitu gitu Enggak, jangan. Enggak. Jadi surveinya itu sampai mana? Surveinya sebatas nanya, kita nawar, dia nawarin Ketemu, sejuta, mungkin udah kita ketemu. nawar 300, dia oke 300 sudah hilang kitanya. Tinder aja kan sampai ketemu kenapa Micet nggak sampai ketemu gitu Karena micet itu gimana ya, kita sebagai orang yang lebih hati-hati gitu ya, iya masa ngajak ketemunya jam 10 malam gitu kan. iya kalau siang-siang kan atau Siang-siang juga sama, diajaknya kemana, ke kosannya gitu kan, kita nggak tahu gimana nanti kesana. ya siapa tahu silaturahmi ngajak makan nasi padang gitu kan nggak tahu Kita kan nggak tahu, takutnya kita nanti dikasih obat bius atau apa, di hipnotis atau ternyata kita dijebak apa, kan kita nggak tahu. oh iya Hanya kita harus punya hati-hati gitu. kalau dari yang Tinder Tantan itu jarang ada yang mungkin yang seperti itu gitu ya mungkin lebih jarang gitu daripada kayak yang di Micet Mungkin ada tapi nggak kelihatan, atau sayanya nggak pernah ketemu mungkin. oh, belum pernah ketemu Belum pernah yang ketemu kayak orang gitu itu. yang mentang-mentang nakal lah gitu belum Soalnya kalau yang nakal saya sweep kiri, wah kalau yang berhijab biasa. kita sweep kanan. Luar biasa le perhatikan nanti Bang Adi sendiri udah emang niatnya ini emang positif banget nih dari wanita berhijab yang emang yang auranya positif gitu ya Kita harus sesuatu yang positif. iya betul jadi makanya di sini kita tidak menyalahkan aplikasinya gitu kan mau Tinder Tantan Bumble atau Micet sebenarnya sah-sah aja cuman gimana kita yang makainya gitu ya dari semua aplikasi tersebut gitu kan yang paling apa ya disarankan direkomendasikan untuk netizen luar sana yang ingin mencari jodoh dan mana yang untuk buat senang-senang atau temenan aja gitu untuk nyari jodoh Senang-senang prefer- temenan. iya senang-senang ya teman enak lah gitu. Kalau buat nyari jodoh, sebenarnya ada sih aplikasi jodoh itu yang namanya aplikasi yang syariah gitu ya. oh iya aplikasi Ya aplikasi ada taruh namanya. Tapi kalau untuk kita nyari teman jalan atau teman ketemu. berarti dating apps juga kan gitu dating apps. tapi bukan Tinder Tantan dan gitu oh. Saya lebih prefer ke dua aja, Tinder sama Tantan dua itu. Iya. Kalau untuk senang-senang, itu untuk nyari jodoh ya untuk mencari pasangan barangkali yang mau nyari yang serius tapi mungkin kita semua nggak ada waktu untuk ketemu langsung gitu jadi mungkin rekomendasi Tantan sama Tinder Bumble nggak Bumble ya susah dapet. susah ya Jadi saya pelan-pelan tinggalin ya. iya tinggalin si ceweknya Tinggalin aplikasinya. Nggak hasil. kalau yang untuk yang ya buat temenan senang-senang lah mungkin anak-anak zaman sekarang kan suka nyari yang apa ya hiburan one night stand gitu itu biasanya kasih bocoran nih mungkin aplikasi apa nih Bang Adi pernah nemuin gitu lah Menurut Mamang. Micet. Iya, Micet dijelasin. Iya. Nah jadi buat netizen
untuk para pengguna aplikasi dating apps gitu kan, kita harus bisa bijak memilih untuk mana aplikasi yang bisa kita telusuri untuk mencari teman atau pasangan hidup normal gitu kan. Buat kalian yang gabut-gabut nggak punya waktu untuk turun langsung ke lapangan gitu kan, seperti Bang Adi ini bisa menggunakan aplikasi ya, rekomendasi tadi Tinder sama Tantan. Cuman kalau kalian niatnya belum mau serius atau main-main, sebenarnya tidak disarankan ya buat main-main juga gitu ya, atau temenan mungkin ya, temenan boleh temenan di micet mungkin ya. Boleh. Itu mau temenan gimana pun kalian yang menentukan sendiri gitu ya. Betul. Soalnya di situ juga kalau misalnya temenan ya pasti ada statusnya sendiri. Kalau misalnya yang ada open feed, nah itu pasti temenan ke situ gitu ya, temenan bobo mungkin ya. Kalau ada yang normal ya mungkin kalian beruntung mungkin ya kalau nemu teman normal di micet gitu kan. Dan Bang Adi sendiri sudah merasakan survei langsung eksekusi si wanitanya di lapangan gitu. Nggak jadi eksekusi. Nggak jadi eksekusi. Takut konsekuensi, makanya tidak jadi eksekusi. Dan kalau untuk Tinder Tantan kan sudah ya, dan sampai sekarang belum mendapatkan something gitu. Belum, karena mencari pasangan atau teman hidup itu tidak semudah membalikan telapak tangan, walaupun itu mau di dunia nyata real langsung atau di aplikasi. Apalagi aplikasi kan kadang di aplikasi beda, di kenyataannya beda gitu. Pas sudah pernah kan pasti ketemu pas di aplikasi Tantan Tinder gitu kan, ini Apa yang jadi? Busung dada gitu kan, tegap gitu kan. Ya maksudnya di aplikasi wah gitu kata Bang Adi, setelah ketemu zong gitu, pernah nggak itu? Pernah. Terus setelah misalnya kayak gitu langsung gimana? Langsung pas lihat dari jauh gini langsung pergi gitu ke belakang. Kita kan bisa hargai dulu lah pertemuan. Hargai dulu, makan dulu gitu kan, ajak makan, udah makan kamu yang bayar, kita pergi gitu. Enggak, udah makan ya saya langsung pulang. Dia nggak diantar, pulang biarin aja gitu. Udah gede. Tapi kalau emang yang sesuai kriteria, diajak makan dulu kan. Diajak makan, kita yang bayar, sebagai pria kita sembayar. Luar biasa. Kalau perlu kita anterin ke rumahnya sampai bilang ke orang tuanya, maaf pulang malam. Gitu. Itu khusus yang sesuai kriteria wanitanya. Buat kalian yang pernah ditolak, berarti kalian tidak sesuai. Mau kita ketemu siapapun kita harus hargai. Kita manfaatkan quality time gitu. Karena kita juga kan yang nentuin. Ya kadang kan gak sesuai gitu kan, kecewa, ngegedek gitu kan. Itu udah konsekuensinya. Enggak, maksudnya tidak secara fisik ya, kecuali ya sikap juga gitu kan. Kecuali pas kita ketemu ternyata dia attitude-nya kurang baik. Nah kadang kan kayak gitu. Ternyata kata-katanya banyak, kata-kata keluar yang nggak enak didengar, jangan gitu, kita tinggalin aja. Misalnya orang yang nongkrong di dia sambil gini teh wah itu baik. Pas lagi makan gini harus makan gini lah, jangan. Tapi emang banyak tantangannya ya untuk masuk di dating app gitu kan, harus hati-hati juga kan, kadang lihat statusnya mencari lelaki yang serius, hanya taat beragama, pas udah ketemu come on, jangan sampai loh. Saya pernah kan? Enggak. Ya misalnya udah capek-capek ketemu gitu kan, ya kita yakinnya dia mencari pasangan nih, serius gini. Pas udah kita telusuri, udah ketemu berapa hari, udah punya cowok. Nah itu. Saya pernah ada yang suami orang gitu. Ternyata dia udah punya cowok. Sampai itu tujuannya apa? Gitu, bukan tujuannya apa? Itu yang salah si cewek. Ya jenuh kali ya. Terus ada yang udah bersuami juga. Ada yang udah punya bersuami. Tapi masih muda. Ya umur aja di bawah kita lah umurnya gitu. Pas ketemu. Dia ada pas ketemu dia datang cowoknya. Maksudnya udah di Tantan nih contoh, ketemu di tempat. Terus ada cowoknya, ternyata suaminya belum. Terus ngapain itu? Nggak tahu. Kok nggak tahu apa-apa? Apa sih? Mungkin nggak masang tarif kali mungkin. Ente. Itu jokinya mungkin. Ente lah. Salah kina. Salah. Bawa salakinya? Suaminya. Bawa suaminya? Bilangnya jomblo. Kok bisa didatengin gitu? Kok bisa tahu gitu dia ada di situ? Ya nggak tahu, punya live location kali. Anjir niat pisan ya. Anjir gila. Zaman sekarang ya udah aneh-aneh. Jadi kadang di dating apps itu kadang nyari tenar gitu kan, buat perkenalan aja biar orang kenal sama kita. Jadi masang semua di semua aplikasi lah gitu biar orang pada kenal kita gitu kan, nggak selalu nyari. Berarti yang di aplikasi-aplikasi itu jangan percaya 100% lah ya. Jangan percaya. Kadang mau fisiknya, mau attitude-nya, tingkah lakunya kadang nggak sesuai sama yang diutarakan di medsosnya gitu kan ya.
Kita harus pintar-pintar masang foto yang bagus. Ya namanya juga dating apps gitu kan. Iya. Secara virtual pasti nyari yang secara visualnya yang oke Jadi lah. kisi-kisinya biar kita sering match ya emang pasang foto yang menarik ya. Kalau Kita yang pasang yang menarik. kadang kan orang suka ada yang real, vlog aja udah ingin cepet ini gitu. Betul, tapi itu nggak bagus. Nggak efektif ya untuk match. Kita namanya juga kan kita istilahnya promosi berjualan. Jual diri lah ya. Kita Iya kan jual diri. betul menjual diri itu di fotonya yang bagus, yang Ya. menarik, bikin orang tuh oh oke juga nih gitu kan. Iya, oke juga nih. Jadi kan cara fotonya kadang gini kan fotonya kan kadang gitu kan mungkin Bang Adi tertarik juga gitu kan gara-gara tertipu oleh foto-foto juga gitu kan. Mungkin Bang Adi juga kriteria-kriterianya mungkin waktu nyari di dating app sebenarnya kayak Tinder, Tantan itu nih pertanyaan terakhir nih ya. Sebenarnya Bang ini sebagai cowok nih, sebagai pria sejati ingin mencari wanita itu di aplikasi dating app itu yang seperti apa gitu sebenarnya sampai sekarang Kak Mitch itu karena emang Bang Adi gabut hanya ingin mempermainkan wanita saja gitu, hanya ingin apa ya silaturahmi lalu waalaikumsalam gitu atau karena ada kriteria khusus yang sangat tinggi sampai-sampai belum menemukan di dating app gitu kan soalnya sekarang kan visi misinya emang nyarinya lebih seringnya di dating app daripada langsung ya gitu kan karena waktunya ya, sibuk Cuma sama simpel-simpel aja sih. Kalau nyari teman tuh yang setidaknya bisa nyambung ngobrolnya sama kita, ngerti kita. Cara komunikasinya tuh yang penting. Karena dari dating apps itu kan gak banyak ketemu kan sama. Berarti fisik bukan nomor satu ya? Fisik itu nomor 2. Fisik. Nomor 1 itu cara dia komunikasi, secara obrolan nyambung lah. Itu yang pertama. Nyambung itu misalnya kamu mau pergi ke langsung dia jawab mana? Nah, contohnya kayak gimana nyambung itu maksudnya? Nyambung itu kalau kita bahas diskusi sesuatu yang layak didiskusikan dia tahu gitu. Nggak banyak apa gitu nggak ngerti kan. Atau sibuk sendiri main HP Nah, atau itu misalnya yang bikin sebel ya. kadang sibuk sendiri main HP kamu nggak main mau ketemuan atau mau main HP udah aja main HP di rumah aja Kita kan nggak jauh-jauh dari rumah, persiapan segala kan. ya mentang-mentang gitu kan kita ngajak ketemuan terus dia berpikir kita tidak sesuai ekspektasi terus dia jadi sibuk sendiri atau maaf ya aku udah janji pergi aja kayak gitu kan suka ada kayak gitu kan. Ya, dan dulu juga kita kan sempat juga pernah ngerasain itu yang waktu Tantan itu kan kita datengin tapi kalau hubungannya baik ya biasanya di teman gitu kan datang ke tempat kediamannya gitu kan terus kita kasih rokok gitu kan kasih makan gitu kan ya udah kalau misalnya nggak cocok ya jadi teman gitu kan dan misalnya dia juga nggak sinkron sama kita ya udah apa gitu nggak masalah gitu. So buat para netizen kalau untuk pribadi Bang Adi sendiri yang mungkin kalian cewek-cewek di luar sana yang ingin mencari jodoh yang sakinah mawaddah warahmah bisa follow aja langsung Instagramnya Bang Adi ini, Bang Adi Bardi. Nanti kalian akan menemukan jati diri khusus yang susah ditemukan di belahan dunia manapun. Karena Bang Adi sendiri nyarinya wanitanya yang cuman nyambung diajak ngobrol gitu kan. Nyambung enak diajak ngobrol. Itu simpel kan? Simpel. Terus kalau misalnya dia nyambung diajak ngobrol gampang lah misalnya orang tuanya nggak setuju masih bisa gas terus Masih bisa. Kan itu namanya progres, masih bisa diyakinkan. harus satu kepercayaan. Ya, Oke, ya itu harus ya itu atau ada pengecualian. harus. Hobi beda misalnya dia nyambung diajak ngobrol satu kepercayaan tapi dia hobinya dukun. Itu eliminasi juga. Ya, berarti banyak sebenarnya. Berarti harus yang mungkin fisik berarti fisik harus Fisik nggak harus nomor 2. berkerudung kan misalnya nggak harus ya. Fisik nggak harus cantik putih mulus gitu wah harus dada besar mungkin gitu ya spesifik yang fisik misalnya gitu misalnya dada besar. Kalau kita nemunya kayak gitu ya siapa yang nggak mau? Oh iya betul. Kan ada yang orang suka yang aku mah suka yang kutilang aja kurus tinggi langsing gitu kan. Bang sendiri kan sukanya yang montok gitu kan yang kelas berat gitu kan supaya betah di rumah gitu mungkin nanti pas saat udah menikah gitu kan. Ya pokoknya buat kalian netizen banyak ilmu positif yang bisa diambil dari pembicaraan kita sekarang gitu kan. Buat kalian yang gabut atau nggak ada waktu buat nyari jodoh di luar sana, kalian bisa nyari jodoh melalui aplikasi dating apps ya yang disarankan. Kalau kata Bang Adi sendiri yang sudah premium langganan pro, udah APK mode lah, modifikasi lah, pokoknya udah paket lengkap itu katanya sih Tinder sama Tantan itu rekomendasi lah katanya untuk yang normal-normal lebih banyak ketemu yang normal-normal. Tapi kalau yang nggak normal
ketemunya banyaknya ya sesuai kenyataannya emang di micet gitu kan. Betul sekali. Kalau untuk yang normalnya di Tinder Tantan. Jadi buat kalian yang ingin download aplikasi buat dating apps, kalian langsung aja download. Ini nggak di endorse ya. Kita hanya sharing aja. Pokoknya buat kalian yang ingin nyari pasangan hidup, teman, ya ini sebenarnya aplikasi untuk mencari teman ya. Tapi kalau berlanjut sampai jodoh, ya syukurlah gitu. Cuma rekomendasi dari Bang Adi sendiri, Tata sama Tinder. Dan terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Buat kalian-kalian yang ada yang mau sharing atau bisa di komen lah di kolom bawah video ini. Mungkin ada masukan-masukan, nanti Bang Adi ngomonginnya tentang ketemu wanita malam itu kayak gimana aja tipenya, atau kalian mau sharing saya ketemu cewek yang kayak begini bagusnya gimanain, nah misalnya yang kayak gitu-gitu nanti kita jawab pokoknya di komentar. Dan mungkin ada rekomendasi nanti bahas apa, nanti langsung aja di kolom komentar. Pokoknya thanks for watching sudah nonton video kita kali ini. Akhir kata saya Mr. Van dan saya di Barli. Terima kasih, thanks for watching. Akhir kata kita ucapkan bye Mr. Jeng.